Surga yang kami tinggali terasa dingin malam itu. Dari luar, semua orang melihat apartemen kami di lantai 37 sebagai puncak pencapaian. Jendela-jendela raksasa membingkai klip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Perabotannya dipilih dari katalog desainer interior paling mahal, dan aroma diffuser yang mengeluarkan wangi kayu cendana dan melati selalu menyambut siapapun yang masuk. Surga ini adalah buah keringatku, hasil dari jam-jam panjang di kantor firma hukum tempatku bekerja sebagai mitra junior. Hasil dari akhir pekan yang kuhabiskan untuk menelaah dokumen alih-alih berlibur. Surga ini kubangun untuk kami berdua. Namun, hanya aku yang merasa kedinginan di dalamnya. Doni, suamiku, adalah penghangat ruangan yang palsu. Dia memiliki senyum yang bisa meluluhkan dewan direksi yang paling kaku sekalipun dan tawa yang membuat orang-orang merasa menjadi sahabat lamanya. Dia adalah pusat perhatian di setiap pesta. Pria yang selalu tahu harus berkata apa. Pria yang membuat suami-suami lain iri dan istri-istri lain melirik kagum. Dia adalah aksesori sempurnaku. Begitu kata orang. Seorang wanita karir yang kaku seperti Alina membutuhkan pria menawan seperti Doni untuk menyeimbangkannya. Mereka tidak tahu. Pesona Doni adalah topeng yang ia kenakan untuk menutupi kemalasannya. Di balik semua cerita hebat tentang proyek besar dan klien potensial, Doni tidak menghasilkan apa-apa. Rekening banknya kering, dan gaya hidupnya yang mewah sepenuhnya ditopang oleh penghasilanku. Malam itu, kehangatan palsunya terasa sangat menusuk. Dia baru saja pulang, pukul 1 pagi, dengan aroma parfum wanita yang asing menempel samar di kerah kemejanya, tersembunyi di balik aroma alkohol yang lebih kuat. Aku pura-pura tertidur di sofa, dengan laptop yang masih menyala di pangkuanku, seolah-olah aku ketiduran saat bekerja. Aku bisa merasakan dia berhenti sejenak, mungkin untuk memastikan aku benar-benar terlelap, sebelum berjingkat menuju kamar mandi. Kecurigaan bukanlah tamu baru di hatiku. Ia sudah tinggal selama berbulan-bulan, membangun sarangnya di sudut-sudut pikiranku. Dimulai dari hal-hal kecil. Cara Doni memiringkan layar ponselnya menjauh dariku setiap kali ada notifikasi masuk. Panggilan telepon yang selalu ia jawab dengan berjalan ke balkon, menutup pintu kaca di belakangnya. Alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal tentang pertemuannya yang berlangsung hingga larut malam. Rapat penting, sayang, katanya. Kami sedang finalisasi kesepakatan besar. Tapi tidak pernah ada buah dari kesepakatan itu. Tidak pernah ada pemasukan yang nyata ke rekening kami bersama. Aku mencoba menepisnya. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya lelah dan terlalu banyak bekerja. Aku terlalu sinis. Doni mencintaiku. Dia selalu mengatakan itu, terutama saat dia membutuhkan sesuatu. Saat tagihan kartu kredit tambahannya datang, atau saat dia melihat mobil model terbaru yang ingin dia coba. Cintanya terasa transaksional, dan kesadaran itu membuatku semakin merasa hampa. Pagi harinya, saat Doni masih tertidur pulas, menebus malam panjangnya, aku mengumpulkan pakaian kotornya. Ini adalah rutinitas akhir pekanku. Satu-satunya pekerjaan rumah tangga yang masih sempat kusentuh. Saat aku memeriksa saku celana panjang yang ia kenakan semalam, tanganku merasakan kertas yang kaku dan terlipat. Bukan hal aneh. Biasanya hanya struk parkir atau tanda terima dari restoran. Tapi yang ini terasa berbeda. Aku membukanya perlahan. Mataku langsung tertuju pada nama toko. La Magnifique Jewelry. Sebuah butik perhiasan yang sangat mahal di mall paling mewah di kota. Tempat yang belum pernah kami kunjungi bersama. Di bawah nama toko, tercetak detail barang yang dibeli. 1 buah, liontin berlian, Aphrodite Ester. Dan di bagian paling bawah, tertera harganya. Angka nolnya begitu banyak hingga membuat perutku mulas. Totalnya setara dengan gajiku selama 2 bulan. Transaksi itu dilakukan 2 hari yang lalu. Dibayar lunas. Dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Aku terduduk di tepi ranjang. Struk itu bergetar di tanganku. 2 hari yang lalu. Itu bukan hari ulang tahunku. Bukan hari jadi pernikahan kami. Tidak ada perayaan apapun. Jadi, untuk siapa liontin itu? Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku menahannya. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun.
Aku melipat kembali struk itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam laci mejaku, di bawah tumpukan dokumen lama. Hatiku hancur, berkeping-keping. Ilusi pernikahan bahagia yang susah payah kujaga akhirnya pecah tak bersisa. Pria yang tidur dengan tenang di ranjangku, pria yang setiap hari ku percayai, telah mengkhianatiku dengan cara yang paling klise dan menyakitkan. Dia tidak hanya berselingkuh, dia menggunakan uang hasil jerih payahku untuk menghadiahi wanita lain dengan kemewahan. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu tajam, seolah ada pisau yang mengoyak isi perutku. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah perasaan dingin yang aneh, ketenangan yang mengerikan. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan mengonfrontasinya sekarang. Jika aku melakukannya, dia akan berbohong. Dia akan memutarbalikkan fakta, mengatakan itu adalah hadiah kejutan untukku, atau untuk ibunya. Dia akan membuatku merasa bersalah karena telah meragukannya. Aku sudah terlalu sering terjebak dalam permainan manipulasinya. Tidak kali ini. Aku menatap wajahnya yang tertidur. Begitu damai, begitu tanpa dosa. Aku melihat pria yang kucintai, atau setidaknya, pria yang pernah kucintai. Dan aku melihat seorang penipu. Seorang parasit. Saat itu, di tengah keheningan pagi dan kepingan hatiku yang berserakan, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan melihatku hancur. Aku akan mengumpulkan bukti. Aku akan merencanakan langkahku. Dan aku akan memastikan dia mendapatkan pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Surga yang kubangun ini mungkin telah retak. Tapi aku tidak akan membiarkannya runtuh menimpaku. Aku akan merobohkannya sendiri, dengan caraku, dan memastikan hanya dia yang terkubur di bawah reruntuhannya. Rasa sakit adalah bahan bakar yang kuat. Selama seminggu setelah menemukan struk itu, aku mengubah rasa sakitku menjadi energi. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, menyelesaikan setiap kasus dengan presisi yang tajam dan fokus yang tanpa ampun. Di kantor, aku adalah Alina yang sama, pengacara yang andal dan ambisius. Tapi di rumah, aku menjadi seorang pengamat, seorang aktris yang memainkan peran sebagai istri yang tidak menaruh curiga. Aku tetap membuatkan Doni sarapan. Aku tetap menanyakan bagaimana harinya. Aku tetap tersenyum saat dia menceritakan kebohongan-kebohongan barunya. Setiap senyuman terasa seperti pecahan kaca di bibirku, tetapi aku menahannya. Aku harus menjadi sempurna, agar dia tidak merasakan perubahan apapun dalam diriku. Setiap malam, saat dia sudah tidur, aku akan membuka laci dan menatap struk perhiasan itu. Benda itu menjadi pengingatku, jangkarku, alasan mengapa aku harus tetap kuat dan sabar. Aku tahu aku butuh lebih dari sekadar selembar kertas. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang tidak bisa ia sangkal atau putar balikan. Setelah melakukan riset secara diam-diam di internet, aku menemukan sebuah agensi detektif swasta dengan reputasi yang sangat baik dan sangat rahasia. Membuat janji temu adalah langkah yang paling sulit. Rasanya seperti mengakui kegagalan pernikahanku pada orang asing. Rasanya seperti mengotori sesuatu yang pernah suci. Kantor detektif itu terletak di sebuah gedung perkantoran tua yang tidak mencolok. Aku bertemu dengan seorang pria paruh-baya bernama Pak Suryo. Dia tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada topi fedora atau jas hujan. Dia mengenakan kemeja batik sederhana, berbicara dengan tenang, dan memiliki mata yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwamu. Dia mendengarkan ceritaku tanpa interupsi, hanya sesekali mengangguk. "Saya mengerti, Bu Alina," katanya setelah aku selesai. Suaranya penuh empati. "Ini situasi yang sulit. Yang kami butuhkan hanyalah foto suami ibu, jadwalnya yang ibu ketahui, dan nomor plat mobilnya. Kami akan bekerja dengan cepat dan rahasia." Aku memberinya semua yang dia butuhkan. Saat aku menyerahkan amplop berisi uang muka, aku merasa campuran antara rasa bersalah dan kelegaan. Aku telah melewati batas. Tidak ada jalan untuk kembali. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku berdebar kencang, mengira itu adalah kabar dari Pak Suryo. Aku terus memainkan peranku di rumah.
Suatu malam, Doni pulang dengan membawa sebuket bunga lili, bunga kesukaanku. Hanya karena aku memikirkanmu, sayang, katanya, mencium keningku. Dulu, gestur seperti ini akan membuatku meleleh. Sekarang, aku hanya bisa melihat kebohongan di matanya. Aku tahu bunga ini adalah kompensasi rasa bersalah. Sebuah sogokan murah untuk menenangkan hati nuraninya yang mungkin terusik. Aku tetap mengucapkan terima kasih, meletakkan bunga itu di vas, dan merasakan duri-duri tak kasat mata di batangnya menggores kulitku. Tepat 5 hari kemudian, email yang kutunggu-tunggu tiba. Subjeknya hanya, informasi. Di dalamnya ada sebuah tautan dan kata sandi. Dengan tangan gemetar, aku mengkliknya. Sebuah folder berisi puluhan foto dan beberapa video pendek terbuka di layarku. Di sana dia, Doni, tertawa lepas di sebuah kafe tepi kolam renang. Tangannya menggenggam tangan seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu mengenakan gaun musim panas yang memperlihatkan bahunya, dan di lehernya, berkilauan sebuah liontin berlian. Aphrodite. Hatiku seakan berhenti berdetak. Aku terus menggulir. Foto mereka memasuki lobi hotel mewah. Foto mereka berciuman di dalam mobil. Video pendek yang menunjukkan Doni membukakan pintu mobil untuk wanita itu. Rania, begitu nama yang tertera di laporan. Dia memperlakukannya seperti seorang ratu, dengan semua perhatian dan kelembutan yang sudah lama tidak pernah ia berikan padaku. Laporan tertulis dari Pak Suryo merinci semuanya. Makan siang mahal, belanja di butik-butik desainer, pertemuan rahasia 2 hingga 3 kali seminggu. Semuanya dibayar dengan kartu kredit tambahan yang kuberikan padanya. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan tangisan kesedihan yang pelan, melainkan isakan yang penuh amarah dan kekecewaan. Aku menangis untuk diriku yang naif, untuk tahun-tahun yang telah kusia-siakan, untuk cinta yang ternyata hanya ilusi. Aku menangis hingga mataku bengkak dan kepalaku pusing. Ketika air mata itu mengering, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Dan di dalam kekosongan itu, sebuah ide mulai terbentuk. Ide yang lahir dari pengamatan bertahun-tahun terhadap karakter Doni. Dia serakah. Dia suka pamer. Dia terobsesi dengan status dan citra. Dan dia sangat ceroboh jika menyangkut uang, terutama jika itu bukan uangnya. Aku tidak akan hanya menceraikannya. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Penghinaan. Aku ingin dia dipermalukan di depan orang-orang yang paling ingin ia buat terkesan, termasuk selingkuhannya dan keluarganya yang sama materialistisnya. Rencanaku mulai terbentuk, lapis demi lapis. Aku menatap dompetku yang tergeletak di meja. Di dalamnya ada kartu kredit utamaku, kartu platinum dengan limit tak terbatas yang menjadi sumber dari semua ini. Memblokirnya sekarang akan membuatnya curiga. Aku butuh sesuatu yang lebih halus. Sebuah jebakan. Keesokan harinya, aku mengambil cuti setengah hari dari kantor dan pergi ke bank pusatku. Aku duduk di hadapan seorang petugas layanan pelanggan yang ramah. "Selamat siang, Bu Alina. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Selamat siang," jawabku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. "Saya ingin mengajukan kartu kredit suplemen baru atas nama saya sendiri." Petugas itu sedikit bingung. "Kartu tambahan untuk ibu sendiri? Biasanya untuk suami atau anak." "Betul. Ini untuk keperluan khusus," kataku singkat, tidak memberikan ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. "Saya ingin desain kartu yang paling premium yang Anda punya, yang terlihat paling eksklusif. Warna hitam atau titanium, jika ada." "Tentu, kami punya kartu Infinite Privilege," katanya sambil menunjukkan sebuah brosur. Kartunya memang terlihat sangat mewah. "Sempurna," kataku. "Saya ambil yang itu. Tapi ada satu permintaan penting. Saya ingin mengatur limit kartu ini secara manual. Saya mau limitnya hanya 1 juta rupiah." Petugas itu mengerutkan kening. 1 juta, Bu? Untuk kartu sekelas ini, limit standarnya sangat tinggi. "Saya tahu. Tapi saya mau limitnya hanya 1 juta rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Bisa diatur?" desakku.
Setelah beberapa kali mengetik di komputernya dan berkonsultasi singkat dengan manajernya, dia akhirnya mengangguk. Bisa, Bu. Akan kami proses sesuai permintaan Ibu. Aku mengisi semua formulir yang diperlukan. Saat aku menandatangani namaku di bagian bawah, aku merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam diriku. Ini bukan lagi sekadar reaksi atas pengkhianatan. Ini adalah sebuah aksi. Sebuah strategi. Aku sedang mengatur papan catur, dan aku akan memastikan Doni melakukan skakmat pada dirinya sendiri. Seminggu kemudian, kartu itu tiba melalui kurir. Warnanya hitam pekat dengan tulisan perak yang elegan. Terlihat jauh lebih mahal dan penting daripada kartu platinum utamaku. Aku tersenyum. Ini adalah umpan yang sempurna. Kartu Decau. Senjata rahasiaku. Aku mengeluarkannya dari amplop, menggesekkan ibu jariku di atas permukaannya yang halus. Kartu ini terasa berat, bukan karena materialnya, tetapi karena beban dari rencana yang akan kujalankan. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah seorang arsitek yang sedang merancang sebuah kehancuran yang indah dan pantas ia dapatkan. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah meletakkan umpan ini di tempat yang mudah ia temukan dan menunggu ikan serakah itu menelannya bulat-bulat. Panggung sandiwara harus ditata dengan sempurna. Setiap properti, setiap gestur, setiap kata harus diperhitungkan. Malam itu, aku adalah sutradara dari drama kehancuran suamiku sendiri, dan aku memastikan setiap detailnya sempurna. Kartu decau hitam itu terasa dingin di tanganku. Sebuah kepingan plastik yang mengandung begitu banyak potensi kekacauan. Aku memilih waktunya dengan hati-hati. Setelah makan malam, saat kami berdua sedang bersantai di ruang keluarga, aku sengaja menciptakan suasana yang tenang dan intim, suasana yang akan membuat Doni lengah. Aku menyalakan lampu-lampu temaram, memutar musik jazz yang lembut, dan membuatkannya teh jahe kesukaannya. Dia duduk di sofa kulit yang empuk, matanya terpaku pada layar televisi besar yang menayangkan pertandingan sepak bola. Dia tampak begitu nyaman, begitu puas dengan dunianya, dunia yang kubangun untuknya. Aku duduk di meja rias di sudut ruangan, berpura-pura sedang membersihkan riasan wajahku. Meja rias itu adalah tempat yang strategis. Tempat itu adalah duniaku, penuh dengan botol-botol parfum mahal dan kotak-kotak perhiasan. Sebuah area yang biasanya tidak pernah ia sentuh, yang membuatnya terasa lebih privat dan menggoda. Aku membuka dompetku, sebuah dompet kulit berwarna merah marun yang baru. Ironisnya, dompet itu adalah hadiah ulang tahun darinya bulan lalu, yang tentu saja ia beli menggunakan kartu kredit tambahanku. Di dalamnya, aku sudah mengatur segalanya. Kartu-kartu debit, kartu keanggotaan GIM, dan kartu kredit platinumku yang asli tersimpan rapi di slot bagian dalam. Sementara itu, di slot paling depan, slot yang paling mudah terlihat saat dompet dibuka, aku menyelipkan kartu decau hitam itu. Dengan gerakan yang kuatur agar terlihat alami, aku mengeluarkan kapas dan botol pembersih riasan dari dalam tasku. Saat melakukannya, aku sengaja membiarkan dompet merah itu terbuka di atas meja rias. Dengan kartu hitam yang berkilauan itu sedikit menyembul keluar, menangkap cahaya dari lampu meja. Itu adalah undangan yang diam. Sebuah suar bagi ngengat serakah. Lalu, aku memulai percakapanku. Hari ini di kantor benar-benar melelahkan, kataku sambil menghela napas panjang, memastikan ada nada kelelahan yang tulus dalam suaraku. Doni bergumam tanpa mengalihkan pandangannya dari televisi. Ya. Iya. Proyek baru itu menyita semua energiku. Terkadang aku berpikir untuk apa semua ini. Lanjutku, menaburkan umpan pertama. Aku menatap bayanganku di cermin, lalu melirik bayangan Doni di belakangku. Aku bisa melihat matanya sedikit bergeser dari layar, tertarik oleh nada suaraku yang melankolis. Kamu butuh istirahat, sayang, katanya, sekarang dengan sedikit lebih banyak perhatian. Ini adalah respon standarnya. Kata-kata kosong yang tidak pernah diikuti oleh tindakan nyata. Aku tahu, jawabku. Aku benar-benar butuh liburan. Pergi ke suatu tempat yang tenang, mungkin ke Bali atau Lombok, hanya untuk beberapa hari. Tidak memikirkan pekerjaan sama sekali.
Sekarang aku benar-benar mendapatkan perhatiannya. Kata liburan selalu menjadi kata kunci baginya. Matanya kini sepenuhnya beralih dari televisi ke bayanganku di cermin. Itu ide yang bagus. Kita harus merencanakannya. Masalahnya waktu, kataku sambil terus membersihkan wajahku. Dan, sejujurnya, aku sedikit khawatir dengan pengeluaran akhir-akhir ini. Bonus akhir tahunku memang besar, tapi potongan pajaknya juga luar biasa. Rasanya uang hanya lewat begitu saja. Ini adalah kebohongan yang dirancang dengan cermat. Keuanganku sangat stabil. Tapi dengan mengatakan ini, aku menanamkan dua pemikiran di benaknya. Pertama, aku punya banyak uang tunai dari bonus. Kedua, aku sedang dalam kondisi mental yang rapuh dan sedikit lengah, terlalu lelah untuk memperhatikan hal-hal kecil. Doni bangkit dari sofa dan berjalan menghampiriku. Dia berdiri di belakangku, meletakkan tangannya di bahuku dan memijatnya dengan lembut. Sentuhannya membuat kulitku merinding, bukan karena perasaan senang, tapi karena jijik. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tidak menegang. Jangan terlalu khawatir soal uang, bisiknya di dekat telingaku. Kamu sudah bekerja terlalu keras. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Matanya, melalui cermin, melirik ke arah dompet merah yang terbuka di atas meja. Aku melihat kilatan sesaat di matanya saat ia melihat kartu hitam yang elegan itu. Tepat seperti yang kuharapkan. Terima kasih, sayang, kataku, memaksakan senyum lelah. Aku menutup botol pembersih riasanku dan dengan sengaja, seolah-olah karena terlalu lelah, aku meninggalkan dompet itu di sana. Aku bangkit dan berjalan menuju tempat tidur. Aku tidur duluan, ya. Kepalaku pusing. Aku masuk ke dalam selimut, membelakangi ruangan. Aku tidak memejamkan mata. Aku mendengarkan. Selama beberapa menit, hanya ada suara televisi. Lalu, aku mendengar langkah kakinya yang pelan. Dia tidak langsung datang ke tempat tidur. Aku bisa merasakan kehadirannya di dekat meja rias. Sunyi. Aku membayangkan jari-jarinya yang panjang dan terawat menyentuh dompet kulit itu, membukanya sedikit lebih lebar, dan mengagumi kartu hitam itu. Aku membayangkan pikirannya yang berputar, menghitung semua kemungkinan, semua kemewahan yang bisa ia beli dengan kartu itu. Beberapa menit kemudian, aku merasakan sisi lain tempat tidur menurun saat dia ikut berbaring. Dia memelukku dari belakang. Selamat tidur, Alina, bisiknya. Napasnya berbau teh jahe yang kubuatkan. Napas seorang pengkhianat. Selamat tidur, jawabku dengan suara serak, seolah-olah aku sudah setengah tertidur. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Adrenalin dari rencanaku membuat jantungku berdebar kencang. Aku berbaring diam, merasakan kehadiran pria asing di sampingku, pria yang sedang merencanakan pencurian dariku sementara aku merencanakan kehancurannya. Ini adalah permainan yang berbahaya, tetapi aku merasa lebih hidup daripada yang kurasakan selama berbulan-bulan terakhir. Aku bukan lagi korban yang pasif. Aku adalah pemburu yang sabar, menunggu mangsanya masuk lebih dalam ke dalam perangkap. Esok hari, semuanya akan dimulai. Dan aku sudah siap. Pagi datang dengan keheningan yang menyesakkan. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Mataku terasa berat karena kurang tidur, tetapi pikiranku setajam silet. Doni masih tertidur di sampingku. Napasnya teratur dan dalam. Aku bangkit dari tempat tidur tanpa suara dan hal pertama yang kulakukan adalah berjalan ke meja rias. Hatiku berdebar sedikit lebih cepat. Dompet merahku masih ada di sana, di tempat aku meninggalkannya. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi aku tahu, dengan jari-jari yang sedikit gemetar, aku membukanya. Seperti yang kuduga, slot kartu di bagian depan sudah kosong. Kartu deco hitam itu telah hilang. Anehnya, aku tidak merasakan amarah. Yang kurasakan adalah gelombang kelegaan yang dingin. Umpannya telah dimakan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Rencanaku sudah berjalan. Aku mandi dan bersiap-siap untuk bekerja seperti hari-hari biasa. Aku memilih setelan kerja berwarna biru tua yang paling formal. Seolah-olah aku sedang mempersenjatai diriku dengan profesionalisme.
Saat aku sedang merias wajah, Doni terbangun. Dia meregangkan tubuh dan tersenyum padaku. Senyum yang sama yang selalu ia gunakan. Tetapi hari ini terlihat sangat mengerikan di mataku. "Pagi, sayang," katanya dengan suara serak. "Kamu sudah rapi saja." "Pagi. Aku ada rapat penting pagi ini," jawabku singkat, menjaga suaraku tetap netral. Aku tidak berani menatap matanya terlalu lama. Takut dia akan melihat kilatan kemenangan di mataku. Selama sarapan, dia bersikap luar biasa manis. Dia yang membuatkan kopi, menanyakan tentang rapatku, bahkan menawarkan untuk mengantarku ke kantor. "Tidak usah, aku bisa naik taksi online," tolakku halus. Aku tahu semua itu hanyalah sandiwara untuk menutupi kejahatannya. Dia ingin memastikan aku tidak curiga. Memastikan aku pergi dari rumah sehingga dia bisa leluasa menjalankan rencananya. Di kantor, aku tidak bisa fokus. Aku duduk di mejaku yang besar dan menghadap ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit lainnya, tetapi pikiranku tidak ada di sana. Aku membuka dokumen kasus, membaca paragraf yang sama berulang kali tanpa bisa memahaminya. Setiap kali telepon di mejaku berdering, aku tersentak. Setiap kali ada email masuk, jantungku melompat. Aku sedang menunggu. Menunggu panggilan telepon yang akan menjadi sinyal dimulainya babak akhir. Jam-jam berlalu seperti merangkak. Pukul 10. Pukul 11. Aku memaksa diriku untuk menghadiri rapat. Memberikan presentasi dengan suara yang kuusahakan tidak bergetar. Rekan-rekanku tidak melihat ada yang aneh. Topeng pengacara yang tenang dan kompeten itu melekat dengan sempurna di wajahku. Akhirnya, saat jam makan siang, ponsel pribadiku yang tergeletak di meja bergetar dan menyala. Di layar, tertera nama suamiku. Inilah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab. Aku harus terdengar sibuk, seolah panggilannya adalah sebuah interupsi. "Halo?" kataku. Suaraku kuatur agar terdengar datar. Di seberang sana, aku bisa mendengar suara keramaian. Denting gelas, musik yang mengalun pelan, dan tawa orang-orang. Suara sebuah restoran mewah. Lalu aku mendengar suara Doni, penuh dengan kesombongan yang dibuat-buat. "Hai sayang, tebak aku di mana?" Sapanya, nadanya terlalu riang. "Aku sedang sibuk." "Doni, ada apa?" Jawabku dingin, memainkan peranku. Dia tertawa, tawa yang meremehkan. "Ayolah, jangan terlalu kaku. Aku hanya ingin memberimu kabar. Aku sedang di Aetheria, restoran di puncak Hotel Grand Majestic. Aku membawa seluruh keluargaku ke sini. Ibu, ayah, adikku dan suaminya. Kami sedang merayakan merayakan kehidupan." Aetheria, restoran termahal di kota, tempat daftar tunggunya bisa berbulan-bulan. Aku merasakan amarah yang menusuk, membayangkan dia membawa keluarganya yang oportunis itu ke sana. Dan aku cukup yakin, keluarganya, juga termasuk Rania. "Merayakan dengan apa, Doni?" tanyaku, suaraku tetap tenang. Dan kemudian, dia mengatakannya. Kalimat yang sudah kutunggu-tunggu. "Sepertinya aku tidak sengaja menemukan kartu kredit barumu pagi ini, yang warna hitam itu. Terlihat sangat spesial. Jadi, kupikir aku akan meminjamnya untuk mentraktir keluargaku. Anggap saja ini caraku membantumu sedikit bersantai," katanya. Kata "meminjam" diucapkan dengan nada sarkastik. Dia berhenti sejenak, mungkin mengharapkan aku panik atau berteriak. Lalu dia melancarkan pukulan pamungkasnya, dengan suara yang ditinggikan agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar. "Aku akan berfoya-foya dengan kartu kreditmu." Hening. Aku tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Aku bisa mendengar napasnya yang sombong di seberang telepon. Aku bersandar di kursiku, menatap lalu lintas yang padat di jalanan di bawah sana. Semuanya terasa begitu kecil dari sini. Masalahku, pengkhianatannya, semuanya. Lalu, aku tertawa. Bukan tawa yang dibuat-buat. Bukan tawa histeris. Itu adalah tawa yang tulus, pelan,
dan penuh geli. Tawa seseorang yang mengetahui sebuah lelucon yang tidak diketahui orang lain. Tawa yang membuat Doni terdiam di seberang sana. Apa yang lucu? Tanyanya. Nada sombongnya menghilang, digantikan oleh kebingungan. Aku menghentikan tawaku, menarik napas, dan berkata dengan suara yang paling tenang dan paling dingin yang bisa kukerahkan. Suara yang biasa kugunakan untuk mematahkan argumen pengacara lawan di pengadilan. Itu tidak akan berhasil. Hanya itu yang kukatakan. 4 kata. Bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah pernyataan fakta. Sebuah kepastian. Apa maksudmu tidak akan berhasil? Balasnya. Suaranya kini terdengar sedikit kesal. Kamu pikir aku bercanda? Aku sudah memesan sampanye paling mahal di sini. Selamat menikmati pestamu, Doni, kataku lembut. Nikmati selagi bisa. Sebelum dia sempat menjawab, aku menutup telepon. Aku meletakkan ponselku kembali di meja, telungkup. Keheningan di ruang kerjaku terasa begitu memuaskan. Aku bisa membayangkan wajahnya sekarang. Bingung, sedikit marah, tapi masih terlalu arogan untuk merasa khawatir. Dia pasti berpikir aku hanya menggertak, atau mungkin sedang dalam penyangkalan. Dia akan melanjutkan pestanya, memesan lebih banyak makanan, lebih banyak minuman, untuk membuktikan bahwa dialah yang memegang kendali. Aku membuka laptopku dan kembali bekerja. Tapi kali ini, aku bisa fokus. Karena aku tahu, dalam 1 atau 2 jam ke depan, ponselku akan berdering lagi. Tapi panggilan berikutnya tidak akan datang darinya. Panggilan berikutnya akan datang dari manajer restoran Aeteria, dan itu akan menjadi musik yang paling merdu di telingaku. Hitung mundur menuju kehancurannya telah resmi dimulai. Dari sudut pandang Doni, dunia adalah panggungnya, dan hari ini, ia adalah bintang utamanya. Restoran Aeteria adalah latar yang sempurna. Terletak di puncak gedung tertinggi di kota. Dinding-dinding kacanya menyuguhkan pemandangan cakrawala yang seolah tak berujung. Matahari sore memandikan ruangan itu dengan cahaya keemasan, membuat setiap gelas kristal dan peralatan perak di atas meja berkilauan seperti berlian. Udara dipenuhi aroma samar dari bunga lili segar dan wangi masakan mahal yang menguar dari dapur terbuka. Doni duduk di kepala meja, menyerap semua kemewahan ini. Dia mengenakan kemeja sutra rancangan desainer yang baru ia beli kemarin, tentu saja dengan kartu Alina. Di sebelah kanannya, Rania menatapnya dengan mata berbinar. Rania adalah segalanya yang Alina tidak miliki. Muda, manja, dan sangat mudah dibuat terkesan. Kekagumannya adalah bahan bakar bagi ego Doni. Di sekeliling meja, keluarganya duduk dengan postur yang dibuat-buat anggun, seolah mereka terlahir untuk berada di tempat seperti ini. Ayahnya, yang seumur hidupnya hanya menjadi pegawai rendahan, kini menatap sekeliling dengan dada membusung. Ibunya sibuk mengambil foto dengan ponselnya, tak sabar untuk mengunggahnya ke grup arisan. Panggilan teleponnya dengan Alina beberapa saat yang lalu hanya menambah rasa kemenangannya. Tawa Alina yang aneh dan jawabannya yang singkat ia tafsirkan sebagai kekalahan. Itu tidak akan berhasil. Doni mendengus dalam hati. Wanita malang itu pasti sedang duduk di kantornya yang membosankan, terlalu terkejut untuk bereaksi. Dia pasti berpikir ini hanya gertakan. Doni akan membuktikan kalau dia salah. Kartu menunya, Tuan, kata seorang pelayan yang membungkuk hormat. Doni mengambil buku menu yang berat itu dan membukanya dengan gaya seorang raja. Kita tidak butuh menu, katanya dengan lambaian tangan yang meremehkan, sebuah kalimat yang pernah ia dengar di film. Bawakan kami semua yang terbaik. Mulai dengan kaviar beluga dan beberapa lusin tiram Vines de Claire. Dan untuk minum, keluarkan sampanye vintage terbaik yang kalian punya. Jangan yang biasa-biasa saja. Pelayan itu sedikit terkejut tetapi segera mengangguk patuh. Keluarga Doni menatapnya dengan kagum. Rania meremas lengannya. Kamu luar biasa, sayang, bisiknya. Makanan mulai berdatangan dalam parade yang tak ada habisnya. Sampanye dituangkan ke dalam gelas-gelas tinggi. Gelembungnya menari-nari di bawah cahaya lampu kristal. Mereka bersulang. Untuk Doni, kata ayahnya dengan suara lantang. Putraku yang paling sukses.
Untuk masa depan yang cerah, timpal adiknya. Doni mengangkat gelasnya. Senyum tersungging di bibirnya. Untuk menikmati hasil kerja keras, katanya, sebuah kebohongan yang terasa begitu manis saat diucapkan. Mereka semua tertawa, tidak menyadari ironi dalam kata-katanya. Percakapan di meja itu adalah simfoni sanjungan untuk Doni. Mereka membicarakan mobil-mobil sport, jam tangan mewah, dan rencana liburan ke Eropa. Di tengah-tengah obrolan itu, ibunya nyeletuk. Sayang sekali Alina tidak bisa ikut. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kasihan, tidak bisa menikmati hidup seperti kita. Alina punya prioritasnya sendiri, Bu. Jawab Doni, berpura-pura bijak. Dia lebih suka dokumen daripada sampanye. Semua orang tertawa lagi. Mereka melukiskan gambaran Alina sebagai wanita yang kaku, dingin, dan membosankan. Sosok yang menjadi bayang-bayang dari kecemerlangan Doni. Dan Doni membiarkan mereka, bahkan mendorong narasi itu. Itu membuatnya merasa lebih kuat, lebih dibenarkan atas apa yang ia lakukan. Puncak dari pesta itu adalah saat hidangan utama disajikan. Steak tomahawk seukuran lengan bawah, lobster thermidor yang disajikan kembali di dalam cangkangnya dengan saus keju yang kaya, dan risotto jamur trufle hitam yang aromanya memenuhi udara. Ini bukan lagi makan malam. Ini adalah pertunjukan kesombongan. Doni memotong steaknya dengan gerakan teatrikal, memastikan semua orang melihat betapa mudahnya ia memesan semua ini. Setelah hidangan penutup yang terdiri dari coklat dan emas yang bisa dimakan, Doni merasa di puncak dunia. Perutnya kenyang, egonya membuncah. Inilah hidup yang pantas ia dapatkan. Inilah bukti bahwa ia lebih pintar dari Alina. Ia bisa memiliki semuanya, kemewahan, keluarga yang memujanya, dan wanita muda yang cantik di sisinya. Tagihannya, Tuan, kata pelayan, meletakkan sebuah map kulit hitam kecil di samping Doni dengan sangat hormat. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Klimaks dari pertunjukannya. Dengan gerakan yang santai, Doni membukanya. Matanya hanya melirik sekilas deretan angka yang panjang. Totalnya hampir 30 juta rupiah. Angka yang fantastis. Angka yang membuatnya merasa berkuasa. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu hitam itu. Kartu Decu Alina. Di bawah cahaya temaram, kartu itu tampak sangat elegan dan kuat. Dia menyerahkannya kepada pelayan seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini, katanya dengan nada bosan. Pelayan itu mengambilnya. Terima kasih, Tuan. Saya akan segera kembali. Seluruh meja terdiam sejenak, menyaksikan transaksi simbolis itu. Lalu mereka kembali mengobrol. Tetapi ada antisipasi di udara. Doni bersandar di kursinya, melingkarkan lengannya di bahu Rania, merasa seperti dewa. Beberapa menit berlalu. Pelayan itu kembali, tapi langkahnya tidak seyakin tadi. Senyum profesionalnya terlihat sedikit kaku. Dia mendekati Doni dan membungkuk sedikit. Maaf, Tuan Doni, katanya dengan suara pelan. Sepertinya ada sedikit masalah. Transaksi Anda ditolak. Doni mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Itu kartu baru. Coba lagi. Mungkin mesin kalian yang bermasalah. Katanya dengan nada kesal. Penghinaan kecil ini merusak momen sempurnanya. Baik, Tuan. Saya coba sekali lagi, kata pelayan itu. Lalu pergi. Suasana di meja sedikit berubah. Tawa berhenti. Rania melepaskan rangkulannya. Ayah Doni menatapnya dengan tatapan bertanya. Ada apa, Don? Bukan apa-apa. Hanya masalah teknis biasa, jawab Doni, mencoba terdengar tenang, meskipun jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Tawa Alina di telepon tiba-tiba terngiang di telinganya. Itu tidak akan berhasil. Pelayan itu kembali lagi. Kali ini wajahnya terlihat lebih cemas. Di belakangnya, seorang pria berjas yang tampak seperti manajer restoran mengikutinya. Maaf, Tuan Doni, kata pelayan itu lagi. Tetap tidak bisa. Transaksinya kembali ditolak. Manajer itu melangkah maju. Dia tersenyum tipis. Tetapi matanya tidak. Selamat malam, Tuan. Saya Ardi,
Manajer restoran. Ada sedikit kendala dengan kartu Anda. Boleh saya lihat? Dengan enggan, Doni memberikan kartu itu kepada Ardi. Ardi mengamatinya sejenak. Ini kartu yang indah, Tuan. Tapi sepertinya ada kesalahpahaman mengenai limitnya. Kesalahpahaman apa? Itu kartu Infinite Privilege. Limitnya tidak terbatas, kata Doni. Suaranya mulai meninggi. Manajer itu menggelengkan kepalanya dengan sangat sopan. Tetapi kata-katanya menghantam Doni seperti palu godam. Saya khawatir tidak, Tuan. Untuk memastikan, kami baru saja menghubungi bank penerbit kartu ini. Kartu atas nama Ibu Alina Wijaya ini memiliki limit yang sangat spesifik. Ardi berhenti sejenak, seolah ingin memastikan semua orang di meja itu mendengarkan. Lalu dia mengatakannya dengan suara yang jelas dan tenang. Limit kartu ini hanya sebesar 1 juta rupiah. Dunia Doni runtuh. 1 juta. Angka itu terdengar sangat tidak masuk akal. Sangat mustahil. Keheningan total menyelimuti meja mereka. Suara denting garpu dari meja lain terdengar seperti lonceng kematian. Ardi melanjutkan. Suaranya tetap sopan namun tanpa ampun. Dan dari limit 1 juta tersebut, sudah terpakai sebesar Rp800.000 untuk biaya deposit reservasi meja ini saat Anda menelepon tadi pagi. Jadi, sisa limit yang tersedia di kartu ini adalah Rp200.000. Rp200.000. Doni menatap tagihan 30 juta di depannya. Dia menatap wajah keluarganya yang pucat pasi. Dia menatap Rania, yang matanya kini memandangnya bukan lagi dengan kekaguman, melainkan dengan rasa jijik yang murni. Tawa Alina bergema di kepalanya. Kali ini bukan lagi terdengar aneh, tetapi terdengar seperti tawa kemenangan yang paling mengerikan. Dia telah dijebak. Dan dia baru saja masuk ke dalam inti perangkap itu dengan disaksikan oleh semua orang yang ingin ia buat terkesan. Pestanya telah berakhir. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Surga palsu itu telah berubah menjadi neraka pribadi. Keheningan yang mengikuti penjelasan manajer restoran terasa lebih berat daripada kebisingan apapun. Udara yang tadinya penuh dengan aroma kemewahan, kini terasa mencekik. Wajah Doni yang tadinya berseri-seri karena kebanggaan, kini sepucat kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. 1 juta rupiah. Kata-kata itu terus berputar di benaknya. Sebuah ejekan yang kejam. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan kesalahan ban. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah serangan yang diperhitungkan dengan sempurna oleh Alina. Tawa istrinya di telepon adalah gema dari bom waktu yang baru saja meledak di wajahnya. Doni, apa maksudnya ini? Suara ayahnya memecah keheningan. Tidak ada lagi nada bangga. Yang ada hanya amarah yang tertahan dan rasa malu yang mendalam. Kamu bilang kamu punya semuanya terkendali. Aku tidak tahu. Gagap Doni. Otaknya tidak bisa berfungsi. Dia menatap kartu hitam di tangan manajer. Benda yang tadinya simbol kekuasaan, kini menjadi bukti kebodohannya. Ibunya mulai mengipas-ngipas wajahnya dengan serbet. Ya Tuhan, Doni, kamu mempermalukan kami semua. Apa kata orang nanti? Bisiknya. Lebih khawatir tentang citra mereka daripada situasi yang sebenarnya. Tapi pukulan yang paling telak datang dari Rania. Dia tidak berteriak atau marah. Dia hanya menatap Doni dengan tatapan dingin yang kosong. Kekaguman di matanya telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh kekecewaan yang pahit. Dia akhirnya melihat Doni apa adanya. Seorang penipu yang hidup dari uang istrinya. Tanpa berkata apa-apa, Rania bangkit dari kursinya. Dia merapikan gaunnya, mengambil tas tangannya yang mungil, dan menatap Doni untuk terakhir kalinya. Aku tidak percaya padamu, katanya pelan. Setiap kata menusuk seperti jarum es. Kamu pembohong. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya anggun, tetapi kepergiannya adalah sebuah pernyataan yang brutal. Dia meninggalkan Doni di tengah-tengah runtuhan panggung yang ia bangun. Semua mata di meja itu mengikuti kepergiannya. Dan dengan itu, sisa-sisa harga diri Doni ikut hancur. Tuan Doni. Suara manajer restoran yang tenang namun tegas membawanya kembali ke kenyataan.
Bagaimana kita akan menyelesaikan tagihan ini? Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda Doni. Dia merogoh semua sakunya, mengeluarkan dompetnya yang tipis. Dia mencoba kartu debitnya sendiri. Yang pertama, lalu yang kedua. Pelayan datang dengan mesin EDC portable. Setiap transaksi menghasilkan bunyi bip yang lemah diikuti tulisan. Saldo tidak mencukupi, di layar kecilnya. Setiap penolakan adalah tamparan publik yang baru. Aku akan menelepon seseorang, kata Doni putus asa. Dia mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Dia menggulir daftar kontaknya, mencari nama-nama yang sering ia sebut sebagai koneksi penting. Panggilan pertama, ke seorang pengusaha yang pernah ia temui di sebuah acara. Panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Panggilan kedua, ke seorang teman lama yang selalu ia traktir. Waduh, bro, sorry banget. Gue lagi di luar kota, sinyal susah. Kata temannya dengan alasan yang jelas dibuat-buat, sebelum menutup telepon. Panggilan ketiga, keempat, kelima, semuanya berakhir sama. Penolakan. Alasan. Tidak ada yang mau atau bisa membantunya. Orang-orang yang tertawa paling keras pada leluconnya adalah orang-orang yang paling cepat meninggalkannya saat dia jatuh. Dunia sosial yang ia banggakan ternyata hanyalah ilusi. Serapuh kepercayaan dirinya saat ini. Waktu terus berjalan. Manajer restoran berdiri di dekat meja mereka dengan sabar. Tetapi kehadirannya adalah tekanan yang konstan. Beberapa tamu di meja lain mulai melirik dan berbisik. Merasakan ada drama yang sedang berlangsung. Rasa malu itu membakar pipi Doni. Tuan, kata manajer itu lagi. Kali ini nadanya sedikit lebih tegas. Saya harus segera menyelesaikan ini. Jika tidak ada solusi dalam 10 menit ke depan, prosedur standar kami adalah menghubungi pihak yang berwajib. Polisi, kata itu membuat Ibu Doni terkesiap. Bayangan harus berurusan dengan polisi di restoran paling mewah di kota adalah puncak dari aib. Jangan, seru ibunya. Matanya yang berlinang air mata menatap Doni dengan marah. Lakukan sesuatu. Doni, kamu yang membawa kami ke sini. Terdesak. Keluarganya mulai bertindak. Tidak ada lagi kebanggaan. Yang ada hanya kepanikan untuk keluar dari situasi memalukan itu. Ayahnya, dengan wajah merah padam, melepaskan jam tangan Rolex palsu yang selalu ia banggakan dan meletakkannya di meja. Ini, ambil ini sebagai jaminan. Manajer itu melirik jam tangan itu sekilas dengan tatapan meremehkan. Maaf, Pak, kami tidak menerima jaminan barang. Air mata akhirnya mengalir di pipi Ibu Doni. Dengan tangan gemetar, dia melepaskan gelang emas tebal dari pergelangan tangannya. Satu-satunya perhiasan berharga yang ia miliki, warisan dari ibunya. Kalau ini emas asli. Jual ini, pasti cukup. Isaknya. Adik ipar Doni mengosongkan dompetnya. Hanya ada beberapa lembar ratusan ribu. Adiknya sendiri hanya bisa menangis dalam diam. Pemandangan keluarganya yang mengais-ngais harta benda mereka untuk menutupi kesombongannya adalah pemandangan yang paling menyedihkan. Akhirnya, setelah negosiasi yang canggung dan memalukan dengan manajer, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang tunai dan mentransfer sisa saldo dari beberapa rekening untuk mendekati jumlah tagihan. Manajer itu, mungkin karena kasihan atau hanya ingin mereka segera pergi, akhirnya setuju untuk menganggapnya lunas. Perjalanan keluar dari restoran adalah Walk of Shame yang paling panjang dalam hidup mereka. Mereka berjalan melewati meja-meja lain dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang berani menatap mata para pelayan. Kemewahan Aetheria yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti arena gladiator tempat mereka baru saja dibantai. Di dalam lift yang turun dengan senyap, tidak ada yang berbicara. Ketegangan begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Begitu pintu lift terbuka di lobi parkir, amarah yang tertahan itu meledak. Ini semua salahmu, teriak ayahnya, menunjuk wajah Doni. Kamu mempermalukan nama keluarga. Bagaimana bisa kamu sebodoh ini, Doni? Timpal ibunya. Tangisnya kini bercampur dengan amarah. Mengandalkan istri untuk segalanya. Lihat akibatnya.
Adik dan adik iparnya hanya menatapnya dengan pandangan jijik sebelum masuk ke mobil mereka dan pergi tanpa sepatah kata pun. Doni ditinggalkan sendirian bersama orang tuanya di dalam mobil mereka. Perjalanan pulang adalah neraka. Dia hanya duduk diam di kursi belakang, mendengarkan rentetan cacian dan makian yang tak ada habisnya. Semua puja-puji beberapa jam yang lalu telah berubah menjadi kutukan. Mereka menurunkannya di depan lobi apartemennya. "Jangan hubungi kami sampai kamu menyelesaikan masalahmu sendiri," kata ayahnya dingin sebelum mobil melaju pergi, meninggalkannya sendirian di tengah malam yang dingin. Doni berdiri terpaku di trotoar, menatap gedung apartemennya yang menjulang tinggi. Dia melihat ke lantai 37, ke jendela unitnya di mana lampu masih menyala. Alina ada di sana. Wanita yang telah merencanakan semua ini. Wanita yang telah menghancurkannya dengan begitu elegan, begitu telak. Rasa panik dan malunya kini mulai mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dan panas. Kebencian. Itu adalah kebencian yang murni dan membara. Ini bukan lagi tentang uang atau perselingkuhan. Ini tentang harga diri. Dia akan menghadapi Alina. Dia akan menuntut penjelasan. Dia akan membuat wanita itu membayar atas penghinaan ini. Dengan langkah-langkah yang berat dan penuh amarah, dia berjalan masuk ke dalam lobi, menuju konfrontasi terakhirnya. Perjalanan di dalam lift menuju lantai 37 terasa seperti pendakian menuju tiang gantungan. Setiap denting lantai yang terlewati adalah ketukan palu hakim yang semakin mendekatkan vonis. Di dalam kotak logam yang melesat ke atas itu, kemarahan Doni bergejolak, bercampur dengan rasa malu dan ketakutan yang berusaha ia tekan. Dia menyusun narasi di kepalanya. Sebuah cerita di mana dia adalah korban. Alina telah menjebaknya. Alina cemburu dengan kesuksesannya yang palsu. Alina sengaja mempermalukannya di depan keluarganya. Dia harus percaya pada cerita ini. Itu satu-satunya cara agar dia bisa menghadapi Alina tanpa hancur lebur. Dia akan mendobrak pintu, menuntut penjelasan, dan membalikan keadaan. Dia yang akan mengontrol situasi ini. Pintu lift terbuka dengan desingan pelan. Koridor yang familiar terasa asing dan mengancam. Saat dia tiba di depan pintu apartemennya, dia tidak mengetuk. Dia menggunakan kuncinya, memutarnya dengan kasar, dan mendorong pintu hingga terbuka dengan keras, siap untuk melancarkan serangan verbalnya. Namun, pemandangan di ruang keluarga seketika melumpuhkan semua amarah yang telah ia kumpulkan. Alina tidak sedang menangis di sudut ruangan. Dia tidak mondar-mandir dengan cemas. Dia juga tidak terlihat marah. Dia sedang duduk dengan tenang di kursi berlengan favoritnya, yang menghadap ke pintu. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh satu lampu baca yang cahayanya jatuh tepat padanya, membuatnya terlihat seperti seorang ratu di atas tahtanya. Dia mengenakan piyama sutra sederhana, rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya tanpa riasan. Di meja kecil di sampingnya, ada segelas air putih dan sebuah map Manila berwarna coklat yang tebal. Ketenangannya adalah senjata yang paling mematikan. Itu adalah tembok es yang tak bisa ditembus oleh api kemarahan Doni. "Teo!" Doni memulai. Suaranya serak. Semua kalimat penuh amarah yang telah ia siapkan menguap dari kepalanya. "Teo! Tutup pintunya, Doni," kata Alina. Suaranya rendah dan datar, tanpa getaran sedikit pun. Tetangga tidak perlu mendengar ini. Dengan gerakan seperti robot, Doni menutup pintu di belakangnya. Suara klik dari kunci pintu yang menutup seolah menjadi tanda bahwa tidak ada jalan keluar dari ruangan ini, dari konfrontasi ini. Dia berjalan beberapa langkah ke tengah ruangan, merasa seperti seorang terdakwa yang memasuki ruang sidang. "Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku?" Akhirnya dia berhasil mengeluarkan kalimat. "Kau sengaja melakukan ini. Kau menjebakku. Kau mempermalukanku di depan keluargaku, di depan semua orang." Dia mulai mondar-mandir. Energinya yang gugup akhirnya menemukan pelampiasan. "Apa salahku padamu, Alina? Hah? Hanya karena aku ingin bersenang-senang sedikit? Hanya karena aku ingin merasa hidup? Kau selalu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan duniamu sendiri. Kau tidak pernah punya waktu untukku.
Lalu saat aku mencoba menikmati hidup, kau menghancurkanku seperti ini? Kau kejam, Alina. Kau wanita yang kejam dan pendendam. Alina hanya diam. Matanya mengikuti setiap gerakan Doni. Dia membiarkannya mengeluarkan semua racunnya, semua tuduhannya, semua pembenaran dirinya yang menyedihkan. Dia membiarkannya lelah, membiarkannya kehabisan kata-kata, hingga akhirnya Doni berhenti di tengah ruangan, terengah-engah, dadanya naik turun. Ketika keheningan kembali menyelimuti ruangan, Alina akhirnya angkat bicara. "Sudah selesai?" tanyanya lembut. Pertanyaan itu, dengan ketenangannya, terasa lebih menusuk daripada teriakan manapun. "Kamu pikir ini tentang apa, Doni?" lanjutnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Kamu pikir ini karena aku pendendam? Karena aku ingin melihatmu malu? Kamu salah. Rasa malu adalah akibatnya, bukan tujuannya. Ini adalah tentang kebenaran." Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, Alina mengambil map coklat itu dan meletakkannya di atas meja kopi di antara mereka. Dia membukanya. "Ayo kita bicara tentang kebenaran," katanya. Dia mengeluarkan selembar kertas pertama dan mendorongnya ke seberang meja. Itu adalah struk dari La Magnifique Jewelry. Kebenaran dimulai dari sini. Sebuah liontin berlian seharga ratusan juta rupiah. Hadiah yang indah. Sayangnya, bukan untukku. Mata Doni terbelalak. Dia menatap struk itu seolah-olah itu adalah seekor ular. Alina tidak menunggunya menjawab. Dia mengeluarkan setumpuk foto mengkilap dari dalam map. Dia menyebarkannya di atas meja seperti seorang pemain kartu yang membuka kartunya. Foto Doni dan Rania. Tertawa di kafe. Berpegangan tangan di mal. Berciuman di dalam mobil. Dan di salah satu foto close-up, liontin, Aphrodite Esther, itu terlihat jelas melingkar di leher Rania. "Namanya Rania, kan?" kata Alina. Suaranya tetap datar. "Dia cantik. Terlihat jauh lebih menyenangkan daripada istrimu yang membosankan ini, yang bekerja 12 jam sehari agar kamu bisa membelikan wanita lain berlian." Doni limbung. Dia mundur selangkah dan jatuh terduduk di sofa, seolah kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Dia menatap foto-foto itu, lalu menatap Alina. Wajahnya adalah topeng kepanikan dan kekalahan total. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia gunakan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Alina, aku bisa jelaskan," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak perlu," potong Alina. Dia mengeluarkan lembaran berikutnya dari map. Kali ini, laporan tagihan kartu kredit selama 6 bulan terakhir, dengan puluhan transaksi yang ditandai stabilo kuning. "Aku tidak butuh penjelasanmu. Angka-angka ini sudah menjelaskan semuanya. Makan siang di restoran mahal, belanja di butik-butik mewah, tagihan hotel. Semua ada di sini. Semua dibayar dengan uangku, Doni. Uang hasil kerjaku." Dia menatap Doni lekat-lekat, dan untuk pertama kalinya, Doni melihat sesuatu di balik ketenangan itu. Bukan amarah, melainkan kekecewaan yang begitu dalam, begitu final. "Selama bertahun-tahun aku bekerja keras, berpikir kita sedang membangun masa depan bersama. Ternyata, aku hanya membangun sangkar emasku sendiri, sementara kamu bebas terbang keluar kapanpun kamu mau dengan menggunakan kunciku." Akhirnya, dia berbicara tentang kartu decu itu. "Kartu hitam itu," katanya sambil menunjuk ke arah saku Doni. "Kamu pikir itu jebakan? Bukan. Kartu itu adalah sebuah tes. Sebuah cermin. Aku hanya ingin melihat, jika diberi kesempatan, jika diberi akses yang terlihat tak terbatas, apa yang akan kamu lakukan. Aku ingin tahu apakah pria yang kucintai masih ada di suatu tempat di dalam dirimu. Seorang pria yang mungkin akan meneleponku dan berkata, 'Sayang, aku menemukan kartumu, ini aku simpan baik-baik.' Tapi tidak. Kamu melakukan persis seperti yang sudah kuduga. Kamu mencurinya. Kamu membawanya untuk pamer di depan selingkuhanmu dan keluargamu. Kamu meneleponku untuk mengejekku." Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Jadi,
Jangan salahkan aku atas rasa malumu malam ini, Doni. Salahkan keserakahanmu sendiri. Kartu itu tidak mempermalukanmu. Karaktermulah yang mempermalukanmu. Doni tidak bisa berkata-kata. Kepalanya tertunduk. Bahunya merosot. Dia benar-benar hancur. Semua keangkuhan, semua pesona palsunya, telah dilucuti habis-habisan, hanya menyisakan seorang pria kecil yang menyedihkan. Dia mulai terisak. Sebuah tangisan tanpa suara yang mengguncang tubuhnya. Alina menatapnya tanpa belas kasihan, tetapi juga tanpa kebencian. Dia hanya merasa hampa. Dia sudah selesai. Dia merogoh ke dalam map untuk terakhir kalinya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang dijilid rapi. Dia meletakkannya di atas tumpukan foto-foto pengkhianatan. Aku tidak butuh air matamu. Aku tidak butuh permintaan maafmu, katanya. Suaranya menjadi bisikan yang mematikan. Sudah terlambat untuk semua itu. Kertas paling atas adalah surat gugatan cerai. Di bagian bawah halaman pertama, tanda tangan Alina sudah tertera dengan tinta biru yang tegas dan jelas. Aku hanya ingin kamu pergi dari hidupku. Selamanya. Keheningan yang mengikuti jatuhnya surat gugatan cerai di atas meja adalah keheningan yang absolut dan memekakan telinga. Bagi Doni, kertas-kertas itu terasa lebih berat daripada batu nisan. Di sana, tertulis dengan bahasa hukum yang dingin dan tak terbantahkan, adalah akhir dari dunianya. Akhir dari gaya hidupnya. Akhir dari pernikahannya. Akhir dari semua kebohongan yang telah ia bangun dengan susah payah. Isak tangisnya berhenti, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Dia menatap tanda tangan Alina. Begitu rapi, begitu pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam goresan pena itu. Ini bukanlah keputusan impulsif yang dibuat karena marah. Ini adalah akhir dari sebuah proses panjang yang telah dipertimbangkan dengan matang. Kesadaran itu membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Alina, tolong. Bisiknya, kata-kata terakhir dari seorang pria yang tenggelam. Jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku salah. Aku tahu aku salah besar. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Alina menatapnya. Matanya yang tenang tidak menunjukkan emosi apapun. Dia sudah melewati titik di mana permohonan seperti itu bisa menyentuhnya. Perubahan? Kata-kata itu mudah diucapkan saat kau sudah terpojok. Doni, di mana keinginan untuk berubah itu kemarin? Atau minggu lalu? Atau 6 bulan yang lalu saat kau memulai semua ini? Ini semua karena Rania. Doni mencoba taktik terakhirnya, menyalahkan orang lain. Dia yang terus mendesakku. Dia yang membuatku melakukan ini semua. Berhenti, kata Alina. Suaranya setajam pisau. Jangan merendahkan dirimu lebih jauh lagi dengan menyalahkan seorang wanita atas pilihan yang kau buat sendiri. Kamu sudah dewasa, Doni. Setiap makan siang, setiap hadiah, setiap kebohongan yang keluar dari mulutmu adalah pilihanmu. Dan sekarang, inilah akibat dari pilihan-pilihan itu. Dia bangkit dari kursinya. Gerakannya anggun dan penuh kendali. Aku mau kamu berkemas sekarang. Ambil barang-barang yang paling kamu butuhkan. Pakaian, laptopmu. Masukkan ke dalam satu koper. Doni menatapnya tak percaya. Sekarang? Malam ini juga? Aku harus pergi kemana? Itu bukan lagi urusanku, jawab Alina dingin. Apartemen ini atas namaku. Mobil yang kau kendarai atas namaku. Semua kartu kredit yang ada di dompetmu akan kublokir dalam 10 menit ke depan. Aku memberimu waktu 1 jam. Setelah itu, aku akan menelepon keamanan gedung untuk mengantarmu keluar jika kau masih di sini. Sisa barang-barangmu yang tidak penting akan dikemas dan dikirim oleh pengacaraku ke alamat manapun yang nanti kau berikan padanya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Ini adalah sebuah pengusiran. Sebuah dekrit yang tak bisa diganggu-gugat. Dengan langkah gontai, Doni bangkit dan berjalan menuju kamar tidur mereka. Kamar yang terasa begitu asing sekarang. Dia membuka lemari pakaian raksasa yang penuh dengan pakaian-pakaian mahalnya. Kemeja sutra, setelan jas impor, sepatu kulit Italia.
Semua dibeli dengan uang Alina. Saat dia mulai menarik pakaian-pakaian itu dari gantungan dan melemparkannya ke atas tempat tidur, dia menyadari betapa sedikit yang benar-benar miliknya. Hidupnya selama ini hanyalah pinjaman. Alina tidak mengikutinya ke kamar. Dia memberinya privasi, bukan karena kebaikan hati, tetapi karena dia tidak ingin melihat wajah pria itu lebih lama lagi. Dia duduk kembali di kursinya, mendengarkan suara laci yang dibuka dan ditutup, suara resleting koper yang ditarik. Setiap suara adalah not dalam lagu perpisahan mereka. 1 jam kemudian, Doni keluar dari kamar sambil menyeret satu koper besar. Matanya merah dan bengkak, wajahnya kuyu. Dia tidak lagi terlihat seperti pria menawan yang menjadi pusat perhatian di setiap pesta. Dia terlihat seperti apa adanya, seorang pecundang. Dia berhenti di depan pintu, tidak berani menatap Alina. Alina! Dia memulai, tetapi suaranya hilang. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Selamat tinggal, Doni. Hanya itu yang Alina katakan. Doni membuka pintu, melangkah keluar ke koridor, dan menarik pintu itu hingga tertutup di belakangnya. Suara klik kunci pintu untuk kedua kalinya malam itu terdengar seperti sebuah titik di akhir sebuah kalimat yang sangat panjang. Di luar, Doni berdiri di koridor yang sunyi, hanya diterangi lampu temaram. Dia sendirian. Dia mencoba menelepon orang tuanya. Panggilannya langsung ditolak. Dia mengirim pesan ke adiknya. Tidak dibalas. Rania sudah pasti memblokir nomornya. Teman-temannya tidak akan mau menampungnya. Dia benar-benar terbuang. Dengan koper di tangan dan kehampaan di hati, dia berjalan menuju lift. Tidak tahu harus pergi kemana malam itu. Sementara itu, di dalam apartemen, Alina tidak langsung merasa lega. Yang pertama datang adalah kelelahan yang luar biasa. Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran yang panjang dan menguras tenaga. Dia berjalan perlahan ke arah meja kopi, mengumpulkan semua bukti pengkhianatan itu. Foto, struk, laporan bank, dan memasukkannya kembali ke dalam map coklat. Dia tidak akan membutuhkannya lagi. Dia kemudian berjalan ke jendela raksasa dan menatap keluar. Lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar di atas kain bludru hitam. Kota yang sama yang terlihat dari restoran Aetheria. Kota yang menjadi saksi kemenangan dan kehancuran malam itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keheningan di apartemen itu tidak terasa dingin atau sepi. Keheningan itu terasa damai. Terasa seperti ruang kosong yang siap untuk diisi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Dia menghirup napas dalam-dalam, napas pertama dari kehidupan barunya. Setetes air mata akhirnya jatuh di pipinya, mengalir tanpa suara. Bukan air mata kesedihan atas apa yang telah hilang, tetapi air mata kelegaan atas apa yang telah berakhir. Pertempuran telah usai. Dia telah memenangkan kembali hidupnya. Dan besok adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang sepenuhnya menjadi miliknya. Fajar pertama setelah badai selalu terasa paling sunyi. Aku terbangun di tengah ranjang raksasa kami, atau lebih tepatnya, ranjangku. Ketiadaan Doni di sisi lain tempat tidur menciptakan sebuah ruang kosong yang aneh. Selama bertahun-tahun, aku terbiasa dengan kehadirannya, dengan suara napasnya yang berat. Tapi pagi ini, yang kudengar hanyalah detak jam di dinding dan degup jantungku sendiri yang tenang. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kerinduan. Yang ada hanyalah kelegaan yang membentang luas seperti langit pagi yang cerah di luar jendela. Aku bangkit dan membuat kopi. Hanya untuk satu cangkir. Sebuah tindakan kecil yang terasa begitu signifikan. Aku tidak perlu lagi memikirkan apakah kopinya terlalu pahit untuknya. Atau apakah aku harus menambahkan lebih banyak gula. Ini adalah kopiku, dibuat persis seperti yang kusuka. Sambil menyeruput kopi di balkon, membiarkan udara pagi yang sejuk menyentuh wajahku, aku mulai menyusun rencana. Pertempuran emosional telah berakhir. Sekarang saatnya membereskan kekacauan logistiknya. Langkah pertama adalah yang paling mudah dan paling memuaskan. Aku mengambil ponselku, membuka daftar kontak, dan dengan beberapa kali sentuhan jari, aku memblokir semuanya. Doni, ibunya, ayahnya, adiknya. Semua nama yang berhubungan dengan kehidupanku yang lama lenyap dari duniaku.
Aku melakukan hal yang sama di semua platform media sosial. Ini adalah pembersihan digital, sebuah cara untuk memastikan tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pesan permohonan atau tuduhan yang bisa menyelinap masuk dan mengganggu kedamaianku yang baru kutemukan. Langkah kedua adalah menelepon pengacaraku, seorang wanita tangguh bernama Sarah yang juga merupakan temanku. Sarah, kataku saat dia menjawab. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. Jalankan semuanya. Surat gugatan cerai, tuntutan ganti rugi atas semua pengeluaran untuk wanita itu. Jangan beri ampun. Aku bisa mendengar senyum puas dalam suara Sarah. Sudah kutunggu-tunggu telepon ini. Alina, anggap saja sudah beres. Langkah ketiga, dan yang paling sulit secara fisik, adalah membersihkan sisa-sisa kehadirannya dari apartemen ini. Aku mendedikasikan seluruh akhir pekanku untuk proyek ini. Aku membeli puluhan kotak kardus dan selotip. Dengan musik yang menghentak kencang dari pengeras suara, aku mulai bekerja. Setiap benda yang kusentuh adalah sebuah kenangan, tetapi sekarang kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Aku melihatnya dengan kacamata baru yang jernih. Set stick golf mahal yang teronggok di sudut ruang kerja. Dia membelinya setahun yang lalu, bersumpah akan menjadi pegolf andal untuk membangun jaringan. Stick itu hanya pernah dipakai sekali. Masuk ke dalam kotak. Koleksi jam tangan palsu bermerek yang ia jejerkan dengan bangga di laci. Benda-benda itu adalah simbol dari kepalsuannya. Masuk ke dalam kotak. Foto pernikahan kami dalam bingkai perak yang besar. Aku menatapnya lama. Aku di foto itu, tersenyum begitu bahagia, begitu naif. Pria di sampingku adalah orang asing. Aku mengeluarkan foto itu dari bingkainya, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam kotak paling bawah. Aku menyimpan bingkainya. Bingkai itu indah, dan aku akan mengisinya dengan foto lain nanti. Foto perjalananku, foto teman-temanku, foto kehidupanku yang baru. Proses itu melelahkan, tetapi juga sangat membebaskan. Dengan setiap kotak yang kututup dan kusegel, aku merasa semakin ringan. Aku seperti sedang mengelupas lapisan-lapisan kulit lama yang sudah mati. Senin pagi, aku menyewa jasa pindahan untuk mengangkut semua kotak itu ke sebuah unit penyimpanan sewaan. Alamatnya sudah kuberikan pada Sarah untuk diteruskan ke pengacara Doni. Saat para pekerja itu membawa kotak terakhir keluar dari apartemen, aku merasa apartemen ini akhirnya bisa bernapas lagi. Dan aku juga. Tentu saja. Ada saat-saat di mana kesepian itu datang menyergap. Malam hari, saat apartemen yang luas terasa terlalu sunyi. Atau saat aku tanpa sadar memasak porsi untuk 2 orang. Tapi aku tidak membiarkan diriku tenggelam. Aku menelepon sahabatku, Maya. Dia pergi. Hanya itu yang kukatakan. Akhirnya, pekik Maya di seberang telepon. Aku datang sekarang. Bawa anggur dan es krim. Malam itu, apartemenku yang baru bersih itu dipenuhi oleh tawa. Maya dan 2 sahabat kami yang lain datang, mengubah malam yang berpotensi melankolis menjadi perayaan. Mereka tidak membiarkanku meratapi akhir pernikahanku. Sebaliknya, kami bersulang untuk Hari Kemerdekaan Alina. Kami membicarakan masa depan, tentang semua hal yang sekarang bisa kulakukan. Ingat rencana kita untuk backpacking ke Vietnam yang selalu gagal karena Doni bilang itu terlalu kampungan, kata Maya. Ingat kelas melukis skate air yang ingin kau ikuti tapi tidak pernah punya waktu, timpal Dina. Mendengar mereka, aku sadar betapa banyak bagian dari diriku yang telah kutekan dan kupinggirkan demi mengakomodasi kehidupan dan ego Doni. Sekarang, aku punya semua waktu dan sumber daya di dunia untuk diriku sendiri. Minggu berikutnya, aku mendaftar di sebuah studio tembikar. Aku selalu ingin melakukannya. Merasakan tanah liat yang dingin dan basah berputar di antara jari-jariku adalah pengalaman yang sangat meditatif. Hasil pertamaku adalah sebuah mangkuk yang miring dan jelek, tapi aku mencintainya. Aku meletakkannya di meja kopiku sebagai pengingat bahwa tidak apa-apa untuk menjadi tidak sempurna, tidak apa-apa untuk memulai sesuatu dari awal. Proses perceraian berjalan seperti yang diharapkan. Doni, melalui pengacara murah yang ditunjuk negara, mencoba melawan tuntutan ganti rugi.
Dia mengklaim tidak punya apa-apa. Sarah, dengan efisiensi seorang predator, menyajikan bukti-bukti tak terbantahkan ke pengadilan. Hakim memutuskan sepenuhnya untuk memenangkan tuntutanku. Doni diwajibkan untuk mencicil kembali setiap rupiah yang telah ia habiskan untuk Rania. Itu adalah utang yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Sebuah pengingat abadi akan kesalahannya. Beberapa bulan berlalu. Apartemenku tidak lagi terasa kosong. Aku mengisinya dengan tanaman-tanaman hijau yang subur, buku-buku yang belum sempat kubaca, dan aroma masakan yang kucoba dari resep-resep baru. Aku bahkan mengecat ulang dinding ruang tamu dengan warna biru laut yang menenangkan. Warna yang dulu Doni benci. Setiap perubahan adalah caraku untuk menancapkan benderaku, untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah wilayahku. Suatu sore, saat sedang merapikan lemari buku, aku menemukan sebuah brosur perjalanan ke Nepal yang kusimpan bertahun-tahun lalu. Di sana ada gambar pegunungan Himalaya yang megah, dengan puncak-puncaknya yang tertutup salju menyentuh langit. Dulu, ini adalah mimpi yang mustahil. Sekarang, tidak ada lagi yang menahanku. Malam itu juga, aku duduk di depan laptopku, membuka situs maskapai penerbangan, dan memesan tiket sekali jalan ke Kathmandu. Saat aku mengklik tombol konfirmasi pembayaran, senyum terukir di wajahku. Fajar kebebasanku telah tiba, dan petualangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. 1,5 tahun kemudian, udara di sebuah kafe kecil di sudut kota terasa hangat dan beraroma kopi panggang dan kayu manis. Hujan baru saja reda, meninggalkan kilau basah di jalanan dan kesegaran yang bersih di udara. Aku duduk di dekat jendela, sebuah buku terbuka di atas meja di hadapanku, meskipun mataku lebih sering menatap keluar, mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan payung mereka. Hidupku telah berubah secara fundamental. Aku kembali dari Nepal 6 bulan yang lalu dengan paru-paru yang lebih kuat dan perspektif yang lebih luas. Mendaki di antara puncak-puncak gunung tertinggi di dunia membuat masalah-masalah di dataran rendah terasa begitu kecil dan tidak berarti. Pengalaman itu memberiku kepercayaan diri yang baru, yang kubawa kembali ke dalam pekerjaanku. 3 bulan yang lalu, aku secara resmi diangkat menjadi mitra penuh di firma hukumku, mitra wanita termuda dalam sejarah perusahaan. Apartemenku kini telah menjadi rumah dalam arti yang sesungguhnya. Mangkuk tembikar pertamaku yang miring itu kini ditemani oleh karya-karya lain yang lebih baik. Dindingnya dihiasi oleh foto-foto perjalananku. Aku tersenyum di depan kuil di Kyoto. Aku berdiri di puncak Pohon Hill saat matahari terbit. Aku tertawa bersama teman-teman di sebuah pantai di Thailand. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu. Aku tidak lagi merasakan kebencian terhadap Doni. Perasaan itu sudah lama menguap, seperti kabut pagi. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga. Dia adalah bab yang menyakitkan dalam bukuku, tetapi bab itu telah mengantarkanku pada cerita yang jauh lebih indah. Aku telah memaafkannya, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Membawa-bawa kemarahan hanya akan memberatkan langkahku. Aku menyesap lateku yang mulai mendingin. Kafe ini adalah tempat favorit baruku. Tempat yang tenang untuk membaca atau sekadar melamun di akhir pekan. Aku mengangkat tangan untuk memanggil pelayan dan meminta tagihan. Seorang pelayan laki-laki mendekati mejaku. Dia mengenakan seragam kafe yang sederhana, celemek coklat dan kemeja putih. Dia berjalan dengan kepala sedikit tertunduk. Gerakannya lesu. "Permisi, ini tagihannya," katanya dengan suara pelan yang terdengar sangat familiar. Aku mendongak dari bukuku, dan jantungku seakan berhenti berdetak selama sepersekian detik. Itu dia. Doni. Dunia seakan menyempit. Hanya ada aku, dia, dan meja kecil di antara kami. Dia terlihat sangat berbeda. Tubuhnya lebih kurus. Rambutnya yang dulu selalu ditata sempurna kini terlihat sedikit lepek. Pesona dan keangkuhan yang pernah menjadi ciri khasnya telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh kelelahan yang terpancar dari matanya yang kuyu dan bahunya yang sedikit membungkuk. Dia bukan lagi pria menawan yang pernah membuatku jatuh cinta, juga bukan monster yang telah menghancurkan hatiku. Dia hanyalah seorang pria yang tampak kalah oleh kehidupan. Matanya bertemu dengan mataku. Aku melihat kilatan di sana. Pertama, keterkejutan. Lalu,
Rasa malu yang begitu dalam hingga membuat wajahnya memerah. Dan terakhir, sesuatu yang tampak seperti penyesalan yang pahit. Dia membeku di tempat. Tangannya yang memegang nampan kecil sedikit bergetar. Dia sepertinya ingin lari, tetapi kakinya terpaku di lantai. Aku bisa saja bersikap dingin. Aku bisa saja mengabaikannya. Aku bisa saja menunjukkan kemenangan di wajahku. Tapi aku tidak merasakan keinginan untuk melakukan itu semua. Melihatnya dalam kondisi seperti ini tidak memberiku kepuasan. Hanya perasaan melankolis yang aneh. Setelah jeda yang terasa seperti selamanya, aku memberinya senyuman. Bukan senyuman kemenangan, bukan senyuman sinis, bukan pula senyuman kasihan. Itu adalah senyuman yang tenang dan tulus. Senyuman yang biasa kuberikan pada orang asing di jalan. Senyuman yang mengatakan, "Aku melihatmu, dan semuanya baik-baik saja." Senyumanku sepertinya memecahkan kelumpuhannya. Dia dengan cepat meletakkan map tagihan di mejaku. Matanya tidak berani menatapku lagi. "Terima kasih," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar, sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju dapur. Aku menatap map tagihan itu sejenak. Lalu aku membuka dompetku dan mengeluarkan kartu kreditku yang asli. Kartu platinum yang dulu menjadi awal dari semua drama ini. Aku meletakkannya di dalam map, bersama dengan beberapa lembar uang ratusan ribu sebagai tip. Tip yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Mungkin itu adalah tindakan penutupan terakhir. Sebuah gestur yang mengatakan bahwa aku sudah jauh di atas semua ini. Bahwa aku mampu untuk menjadi murah hati. Aku menunggu beberapa saat hingga pelayan lain mengambil pembayaranku. Saat kartu dan strukku kembali, aku menandatanganinya, menutup bukuku, dan memasukkannya ke dalam tas. Saat aku bangkit dan berjalan menuju pintu keluar, aku tidak menoleh ke belakang untuk mencari di mana Doni berada. Aku tidak perlu tahu. Kisahnya bukan lagi bagian dari ceritaku. Melangkah keluar dari kafe, aku menghirup udara segar pasca hujan dalam-dalam. Langit mulai cerah, dan matahari sore mengintip dari balik awan, menciptakan pelangi samar di kejauhan. Aku tersenyum, kali ini untuk diriku sendiri. Tawa terakhirku bukanlah tawa yang terdengar di telepon saat itu. Tawa yang penuh dengan rencana dan antisipasi. Tawa terakhirku yang sesungguhnya adalah kelegaan yang kurasakan saat ini. Perasaan ringan di setiap langkahku saat aku berjalan pulang menuju kehidupanku yang cerah, utuh, dan sepenuhnya milikku. Aku telah melalui neraka, dan aku keluar dari sisi lainnya bukan hanya sebagai seorang penyintas, tetapi sebagai arsitek dari kebahagiaanku sendiri. Dan tidak ada kemenangan yang lebih manis dari itu.